Mudah-mudahan akan kita dari rumah ke sini menjadikan nilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita mohon kepada Allah mudah-mudahan pengajian ini jadi wasilah bagi kita semua yang punya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita mohon mudah-mudahan Allah berikan kepada kita banyak umur, sehat walafiat, berikan rezeki yang banyak, nikmat, juga berkah untuk ibadah, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa diberikan, kita bisa berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan aktivitas kita, yaitu pengajian. Seharusnya ini sama Ustaz Irfan, beliau belum bisa hadiri. Insyaallah dilanjutkan sama beliau. Mari kita membahas beberapa hadis yang intinya adalah supaya kita tambah dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah bukan berarti dekat secara isi ataupun indera kita. Dekat dengan Allah itu berarti kita merasa pantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merasa didengar, dilihat, dan kita selalu diikuti oleh ilmunya Allah. Nah, ini yang disebut dengan kita dekat dengan Allah. Jadi kalau ada bahasa dekat itu juga berbeda. Kalau kita dekat dengan makhluk, ya berarti kita berdekatan jaraknya. Tapi kalau maksudnya dekat dengan Allah itu bukan seperti itu, berarti kita menyamakan ya, kedekatan kita dengan Allah itu dengan makhluk. Padahal dekatnya Allah itu aqrabu min hablil warid, berarti kita mematikan diri kita sendiri, ya. Dan kita merasakan makhluknya Allah adalah hasil atau akar geraknya Allah, gitu, ya. Itulah arti daripada innallaha aqrabu min hablil warid. Oleh karena itu kita mengaji seperti ini hakikatnya untuk supaya seperti itu, supaya kita bisa ya selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita sama-sama apa ya, mudah-mudahan saya, bapak-bapak yang hadir di sini, masyarakat yang berdekatan atas suara ini juga bisa mengamalkan hadis-hadis walaupun ya tidak seluruhnya kita amalkan, hanya beberapa hadis yang kita bisa amalkan sekalinya. Yang penting sedikit-sedikit kita menambah keimanan kita, mudah-mudahan kita menjadi orang yang soleh menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulang teraskan jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani ulumihi wa amintana bi asrarihi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda sebuah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yang qulu berfirman, Ana, saya, ma'abdi, itu beserta hambaku, ma'adakaroni, selama dia mengingatku, wa taharrakat, dan bergumam, bi syafatahu, kedua bibirnya karena mengingat aku. Nah, maka Nabi hadis yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berarti ini namanya hadis qudsi. Kanjeng Nabi sebagai periwayat, kanjeng Nabi sebagai rawi di sini. Artinya saya beserta hambaku. Ini arti beserta ini sama seperti yang tadi kita sudah bahas. Wattaqullah wa kun ma'allahi aina ma kuntum. Artinya kita harus selalu bersama-sama ya dengan Allah. Ini maksudnya bukan bersama-sama seperti makhluk,
Jadi kalau tingkatan keimanan kita sudah sampai ke sana, ya, maka ketika kita beribadah, kita serasa didengar dan dilihat oleh Allah. Nah, ini yang disebut dengan makom orang-orang yang selalu berdekatan dengan Allah. Gitu ya. Nah, karena kata Allah, ana ma'abdi, saya beserta hambaku, kata Allah. Beserta hambaku di sini berarti si hamba tersebut selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus jangan salah. Berarti namanya abdun. Abdun itu orang yang menghambakan diri kepada Allah. Ya, beribadah terus. Ya. Ini abdun. Berbeda dengan selain kata abdun. Tapi abdi ini luar biasa tingkatannya daripada tingkatan yang lain. Ya, kalau tingkatan yang lain biasa, tapi kalau abdun di sini berarti dia sudah seluruh kehidupannya itu didedikasikan untuk Allah. Seluruh kehidupnya dan matinya adalah hanya untuk Allah. Nah, ini cita-cita kita sebenarnya. Makanya gampang sekali kita ini mengartikan hamba Allah. Hebat. Padahal arti hamba itu luar biasa. Ya. Jadi Allah akan bersama hambanya. Orang yang selalu beribadah kepada Allah siang dan malam, ya Allah akan selalu menyertainya, ya, yaitu dengan sifat sama dan basornya. Ketika dia sudah serasa dilihat dan didengar oleh Allah, itu hakikatnya kita sudah bersama-sama Allah. Tapi ada cara bagaimana kita selalu bisa mendengar atau didengar oleh Allah dan juga selalu merasa dilihat oleh Allah. Dalam hadis ini, dalam firman Allah disebutkan ana ma'a abdi ma dzakaroni, selama dia menyebutku, berzikir kepadaku, wa taharrakat bi syafatahu, dan juga selalu bibirnya berkumam menyebut nama Allah. Nah itu, coba kita tiap hari berapa kali ingat Allahnya. Sholat aja juga kadang-kadang. Nah, ini susah itu seperti itu, gak gampang. Oleh karena itu kita harus berlatih. Ya. Kalau kita sudah full 24 jam, seperti para wali, mereka pikirnya terus-menerus tanpa henti. Makanya disebut wali itu karena tawalat ta'atu, ketaatannya selalu terus-menerus tanpa henti. Gitu ya. Kita mah bukan wali, bukan apa. Gua ada wali masalah ngomong gak ada wali. Ayat wali ngan nyumput, kadang-kadang kalau ditinggalin, kadang-kadang ada yang diperlihatkan. Di antaranya adalah para wali-wali itu selalu berzikir kepada Allah. Enggak, dia katanya kata orang wali, tapi gila. Katanya wali, tapi dia itu kok orangnya misalkan preman pakaiannya. Oh, katanya wali, tapi dia kok diskotik. Nah, ini banyak ternyata jenis-jenis wali. Dan kalau kita suka baca manaqib, itu suka disebutkan tuh. Ya nuqaba wa ya nujaba wa ya abdal wa ya awdan wa ya imaman wa ya qutbal fardil qawl. Itu nama-nama dan juga tingkatan para wali. Mereka punya tugas masing-masing. Di antara yang bertugas untuk menjaga ada wilayah-wilayahnya, wilayah-wilayah yang mereka dapatkan itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu ada RT RW secara zahir, kita ada pemerintahan zahir, RT RW, lurah, camat, kemudian bupati, wali kota, kemudian gubernur. Nah, itu secara zahir. Ada lagi nanti secara batin. Karena Allah yang mengangkat itu, dan itu para wali. Dan kita nggak tahu kecuali para wali lagi. Dan setiap tingkatan-tingkatan mereka itu, ada yang membimbing para wali-wali yang baru muncul
muncul ataupun yang di bawah mereka. Di antara yang paling tinggi adalah disebut dengan wali kutub. Setiap bumi ini kalau dibagi 4 bumi itu berarti ada 4 wali kutub. Ya, kutub itu artinya berarti pusat daripada seluruh para wali, semuanya merujuk ke sana. Nah, itu. Kalau dibahas lebih panjang itu akan lebih panjang lagi. Tapi mengindikasikan hadis ini adalah kepada hamba Allah yang seperti itu, bukan seperti kita. Tapi kalau kita mau coba silakan. Ya, Bapak mau berzikir silakan. Biasanya kamu zikir wae kalau sare, Pak. Itu bisa sare. Sok cobaan. Apalagi zikir naon misalkan. Subhanallah terus disutup itu dapetin. Nyobaan. Aspek puter terus. Ya. Biasanya sok para diberi sare, Pak. Kudu atau gitu teh. Terus dia tadi. Itu sare. Kamu diberi sare, ya berarti orang sare. Tapi kalau misalkan tadi diberi sare terus ke, nah itu untuk ke mana, Pak? Gitunya. Karena Allah itu tidak akan bosan selama kita masih terus menyebut namanya sampai kita bosan. Kalau kita sudah bosan, arah-arah, ya berarti nanti orang teh bosan seorang Allah kan tidak pernah bosan setiap disebut namanya. Ya, kalau kita menyebut nama Allah misalkan, maka Allah akan menjawab, ya labbaika ya abdi. Terus setiap kita ya berzikir itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya, makanya oleh karena itu Bapak-bapak, ya orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah maka disebut dalam Al-Quran dengan sebutan yang berbeda-beda. Ya, mereka disebut ulul albab, mereka disebut sebagai alladzina yadhkuruna Allaha katsira, orang-orang yang selalu menyebut nama Allah dengan banyak. Dan ini cara bagaimana kita menjadi seorang hamba. Jadi jangan bangga kita disebut oleh orang lain dengan hamba, dengan nama hamba Allah. Ya, ataupun dipanggil sama orang lain dengan nama hamba Allah, jangan bangga. Karena kriteria menjadi hamba Allah itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Gitu ya. Hadis yang nomor kedua. Inna Allah Ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna abdan shahhahtu lahu jismahu. Sesungguhnya seseorang itu telah aku sehatkan jasadnya. Wa wassa'tu alaihi fi ma'isyatihi. Ya, kemudian aku jembarkan di dalam kehidupan dia rizkinya, yamdi alaihi khamsatu awamin, sehingga melewati 5 tahun, la yafidu ilayya, dia tidak berkunjung kepadaku, lamahrumun, pasti dia akan terhalangi kesehatannya dan juga rizkinya. Iya, berarti sudah janji dari Allah. Saya umroh tahun 2014, 13, sekarang 2000 berapa? 2021 kurangi 2012 berapa tahun? 9 tahun. Waduh, berarti belum ke Mekadir. Apa? Karena ada hadis ini yang mengatakan seperti itu. Ada jaminan orang yang punya uang banyak dan juga kesehatan, cara mensyukurinya adalah kita berangkat umroh atau haji, berkunjung ke Baitullah, karena Allah akan menyehatkan badan kita, karena Allah akan menjembarkan rezeki kita, ya. Dan itu tanggungannya oleh Allah berkisar 5 tahun dari setelah kita berangkat. Jadi kurang sieun kalau berapa makanan. Kalau mereka berangkat haji itu rela menjual aset tanah mereka, rela menjual emas-emasan mereka, rela menjual mobil manehna, naon ayam kamar. Kunaon sebabna?
karena Allah akan mengganti daripada ongkos kita haji. Cuma kita nggak kerasa, dan juga Allah akan sehatkan badan kita. Alhamdulillah, dulu ketika saya umroh, alhamdulillah untuk kropos untuk. Oh, berarti umroh ini ayo untuk kropos. Berarti apa? Kita harus berangkat umroh atau haji. Kenapa? Karena akan disehatkan oleh Allah. Tanggungan dari Allah ini. Itu makanya ulah heran. Jelema beberapa kali naik haji, ulah sirik deh. Ya, walaupun dia nggak tahu, tapi dia merasakan enak haji deh, enak umroh deh. Pulang-pulang walaupun misalkan banyak modal yang dia keluarkan datang ke sana, karena dia tahu ilmunya, dia mengamalkan perintah dari Allah dan Rasulnya untuk melakukan haji atau umroh, dia mensyukuri daripada badannya yang disehatkan oleh Allah, Allah kembalikan lagi yang lebih baik untuk dia. Nah, jual mobil 50 juta, tak boleh beli mobil. Nah, jual sawah sampai 200 juta misalkan, tapi nggak diganti kadang-kadang dengan sawah, tapi kadang-kadang rezeki kita tambah melimpah. Atau anak kita jadi soleh, baik pesantren atau di kampung pesantren. Ulang pada nama, anak ulang ke nikah, jadi nikah tahun harita. Nah, ini sebenarnya nikmat kalau dihitung-hitung mah. Ya, oleh karena itu kita harus merasakan itu setelah kita ya berangkat umroh. Coba Pak, dulu umroh kata bapak saya dulu umroh 18 juta, tapi itu balik-balik kita 18 juta. Ya jangan hitung uang, jangan hitung materi. Keberhasilan kita selama 5 tahun setelah umroh itu apa? Itu makanya haji, makanya artis-artis nyala kota. Elek itu artis ulang. Ya pejabat-pejabat, pejabat ulang. Ulang sebabnya mana nama kadang-kadang bukan guru, ayo merenya. Supaya apa? Supaya dia ini berangkat umroh atau haji karena Allah akan berikan. Ya, yang dia minta akan dikabulkan, dan juga harta dia akan diganti, dan juga dia akan disehatkan. Makanya budaya ya, dan juga maksakeun bisa untuk maksakeun itu mau berangkat kedua yang niatan heula. Seperti halnya orang mau nikah, harus ada niat dulu mau nikah. Jelema teu aya niat nikah mau nikah. Betul Pak? Ciri manehna teh berhasil boga jodoh sebab manehna teh aya kahaya. Itu urang ge sarua kan jeung umroh kahaya mah. Ngumpulkeun duit henteu, gawe henteu, ya, kumaha berangkat haji atau umroh. Makanya yang perlu diniatkan pertama kali, orang-orang muslim dan mukminin itu adalah dia mau berangkat ke Baitul. Saya pernah ketemu sama pengusaha jam, karena dulu saya pernah dagang jam. Yang cerita ini. Ya, tapi alhamdulillah dia sangat baik sekali. Apa kata dia? Kita mau usaha ini juga ya kan ya, untuk umroh dan haji. Luar biasa itu. Ya itu kata-kata seperti itu berarti dia berusaha mencari uang sebanyak-banyaknya bukan untuk apa-apa, tapi ingin bertemu dengan kehadiran Allah di Baitullah. Luar biasa. Berarti menandakan imannya tinggi daripada kita. Saya jadi malu. Ya Allah, luar biasa. Itu. Ya kenapa? Berarti saya masih kalah sama orang ini. Orang ini mah usahanya udah segitu sampai sehari bisa ratusan juta dia. Ya, karena dia ini sebagai supplier jam. Ya, mainan nyuplai jam kemana-mana main tiap hari bisa sampai 15 jutaan omsetnya. Nah itu ya. Tapi dia niatnya pengen apa? Pengen umroh luar biasanya. Makanya kita jangan kalah. Ya. Harus apa? Ada niatan untuk pergi ke Baitul, karena Allah akan memberikan janjinya menurut hadis qudsi bahwa Allah akan menyehatkan badannya, Allah akan memberikan keleluasaan di dalam rezekinya. Jaraknya antara ke haji lagi 5 tahun. Aduh, ini mesti 5 tahun dan bukan gede ya. Pantas satu ya udah lama ulang teh
amalan yang menggantikan itu. Dalam hadis yang lain, orang-orang yang fakir enggak haji nanti adalah kue Jumat. Kue Jumat aku datangnya ulang jam setengah 12, ulang jam 12 pas ada kakak kunjung datang ke masjid. Datangnya seharusnya dari jam 8 di dia, cicing di dia, ya luar biasa. Pernah jangan lihat orang yang datang jam 8? Karena diulang tuh. Jangan apa jam 11, jam 10 lah. Kalau dulu saya lihat ya kesepuan kita Pak Haji Anwar jam 10 sudah datang ya. Terakhir yang saya perhatikan itu setelah saya pesantren aja. Saya datang jam 10 sudah datang aja dia dulu cuma hebat amat. Karena dulu saya disuruh sama guru itu harus jam 10 kecuali jadi khotib. Kalau jadi khotib kok pulang tidur atau banyak parah. Benar deh, karena sudah jadi khotib maka saya suka diterakhirkan. Tapi ketika kita nggak jadi khotib, nggak jadi apa, tolong ini datang ke masjidnya paling awal kalau bisa. Itu apa? Pahalanya menandingi pahala umrah atau haji. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Inna Allah Ta'ala yaqulu li ahli jannah. Hadis yang selanjutnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ahli jannati, ke ahli surga. Ya ahlal jannah, penduduk surga, fayaquluna labbaika ya Rabbana wa sa'alaik. Maka penduduk surga menjawab, ya wahai Tuhanku, wal khairu fi yadaik. Ya, kebaikan ada di kekuasaanmu. Fayaqulu hal raditu. Maka Allah bertanya kembali, apakah kamu sudah ridho? Apakah kamu rela saya masukkan ke surga? Fayaquluna wa ma lana la narda. Bagaimana kami tidak rela ya Allah? Wa qad a'taitana ma lam ta'ti ahadan min khalqik. Engkau telah memberikan kami ya sesuatu yang tidak pernah engkau berikan kepada hamba-hamba yang lain, kepada makhlukmu yang lain. Fayaqulu, maka Allah bersabda, ala u'ti, berfirman, ala a'tikum afdala min dzalik. Maukah aku berikan yang lebih baik lagi daripada surga? Fayaqulu, maka ahli surga menjawab, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ayyu syai'in afdal min dzalik, apa yang paling ya utama daripada itu surga? Fayaqulu uhilla alaikum ridwani. Aku telah berikan kepada kalian keriduanku. Pada askhatu alaikum ba'dahu abada. Maka aku tidak akan pernah lagi benci, murka kepada kalian setelah ini selamanya. Ya. Jadi nanti di surga kita ditanya oleh Allah, sebenarnya nikmat yang paling besar di surga itu adalah kita melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila rabbiha nazirah. Itu dalam Al-Quran, kepada ya Tuhannya mereka itu, mereka bisa melihat Allah dengan mata telanjang, tanpa alat bantu, tanpa kacamata, tanpa apapun. Dan ketika kita nanti di surga, makanan yang segitu enaknya, bidadari yang segitu cantiknya, rumah yang segitu nyamannya, ya kita dikelilingi keindahan-keindahan surga, kita semua meninggalkan mereka itu, menuju kepada seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut hadisnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan kita pada hari Jumat, dan Allah akan menampakkan zatnya itu pada hari Jumat. Gitu. Dan yang paling lama melihat Allah berarti mereka itu adalah orang yang paling banyak mendapatkan nikmat Allah. Makanya kita berdoa, wa amiddanan nazra liwajhikal karim bi hada bi syafaati habibikal karim. Kata Syekh Abdul Qadir dalam doanya begitu, ya Allah, panjangkanlah kami ini melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa melihat ini adalah karena kita diberikan syafaat oleh Kanjeng Nabi dengan diminumkannya dari telaga Kautsar. Maka kita bisa melihat Allah. Maka rugi orang yang tidak bisa meminum telaga Kautsar.
walaupun dia masuk surga, karena itu akan ada dalam hadis-hadis yang lain, ada ya punishment, ya ada balasan bagi orang-orang yang di dunianya ya berlaku maksiat kepada Allah, diberi balasan anak mau diberi minum ya haud telaga taubat, naudzubillah. Karena dari telaga haud ini akan bisa membuka mata kita untuk bisa melihat zat Allah sehingga ada ya. Karena mudah-mudahan minta Allah bisa ningali zat Allah. Ketika kita nanti dikumpulkan, Allah ditanya, hei penduduk surga, ya kita menjawab ya Allah, ya sumur ya Allah, memenuhi panggilan ya Allah, ya hal itu kamu betah di surga, kamu rela nggak saya masukkan ke surga? Kita menjawab, gimana nggak mau kita masuk surga, orang enak begitu. Dan saya diberikan surga ini ya tidak seperti makhluk Allah yang lain yang tidak diberikan surga. Contoh, cara ayam memang masuk surga tuh, kecuali kalau diizinkan masuk. Betul. Surga mau susuran jelma. Saya makhluk-makhluk selain manusia yang beribadah kepada Allah dan juga jin yang dimasukkan oleh Allah ke surga. Gitu. Yang beribadah bahwa makhlukul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu. Ya, pertanyaannya berarti ada makhluk Allah yang tidak masuk surga? Masuk surga banyak. Ya. Di antaranya adalah ya selain manusia dan juga menurut riwayat jin. Itu ya. Ayaqulu ala a'tikum afdala min dzalika, kata Allah bertanya lagi, apakah kalian mau aku berikan yang lebih dari ini? Kata kita nanti di surga, ya Allah, apa yang lebih hebat dari ini? Surga udah enak, begitu enaknya minum tinggal minum, makan tinggal makan, tidur enak. Ya, apa yang lebih baik dari ini ya Allah? Kata Allah dalam firman-Nya, uhilla alaikum ridwani, saya telah menghalalkan keriduanku. Ya, maksudnya saya berikan keriduanku ini cuma-cuma, tidak seperti kamu di dunia. Kamu mendapatkan ridho, kamu harus beribadah kepada. Kita harus melaksanakan sholat 5 waktu, ya, melaksanakan perintah dari Allah, menjauhi larangannya. Baru kita mau mendapat ridho Allah tuh. Ya. Tapi nanti di surga kita udah gak ada ibadah lagi, di stop, udah beres. Ngapain sholat? Udah gak ada sholat, sholat. Ya, kita tinggal mendapatkan ridho Allah. Wa para askhatu alaikum ba'da abada, dan saya tidak akan pernah murka lagi setelah ini selamanya. Karena nanti yang paling terlihat murkanya Allah itu adalah ketika kita di padang mahsyar. Nanti kita ditanya sama Allah, limanil mulkul yaum. Ya, ketika kita dibangkitkan, kemudian kita ditanya semuanya, yang menjadi raja sekarang siapa? Ya, maka yang jadi pemimpin daripada kita semua, semuanya tungkul, nunduk, sampai kepada pimpinan TKM nunduk. Komodai raja, komodai presiden, komodai sampai raja-raja yang paling besar-besar sekalipun, mereka tidak bisa jawab. Cicing ditanya lagi komodai manil mulkul yaum, coba mereka sadar jadi raja. Saya jadi raja enak, maka tidak ada yang berani menjawab. Itu timbulan murka Allah. Ya, dari situ kata-kata murkanya Allah itu. Ya, dan itu yang paling terakhir nanti di akhirat. Dan ketika kita sudah dimasukkan ke dalam surga, tidak akan pernah ada lagi yang namanya murka Allah. Awalnya murka Allah apa? Untuk manusia, yaitu ketika ya bapak kita Nabi Adam tidak ya mengikuti perintah dari Allah, yaitu memakan buah yang terlarang di surga. Itu. Ini yang pertama kali murkanya Allah. Dan nanti yang murka yang terakhir itu bertanya di padang mahsyar. Nauzubillahi min dzalik. Kalau kita ketika ditanya seperti itu, maka ada orang-orang yang ketakutan. Ya, sampai ketakutannya dia berkeringat karena mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Kita pun nanti akan memikirkan amalan-amalan kita sendiri. Karena
kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita akan ditanya atas kepemimpinan kita. Jadi ustaz ditanya, jadi ustaznya benar kagak? Gitu. Nanti saya ditanya, ajarannya benar kagak? Ya, kemudian yang jadi guru ditanya, ajarnya benar nggak? Tanggung jawab nggak? Sampai pribadi-pribadi kita pun yang bukan jadi apa-apa akan ditanya, kamu nah di dunia memakai tangan buat apa? Kaki buat apa? Mata buat apa? Maka kita akan bingung dan juga memikirkan amalan kita di dunia. Gitu. Hadis yang selanjutnya, Inna Allaha tajawaza li ummati amma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, meremisi umatku. Gitu ya. Maksudnya tidak menulis catatan-catatan amal yang dilakukan oleh umatku. Amma haddathat bihi anfusaha, dari apa-apa yang telah terjadi ya kepada mereka. Malam ta'mal bihi, amma haddathat, dari apa-apa yang dibicarakan oleh jiwa mereka ya. Malam ta'mal bihi, selama dia tidak mengerjakannya. Au tatakallam bihi, atau dia tidak mengucapkannya. Jadi kalau yang disebutkan oleh hati kita jangan sampai bocor ke bibir kita. Terus, Inna Allaha tajawaza an ummati ma waswasat bihi suduha ma lam ta'mal bihi aw tatakallam bihi. Sesungguhnya Allah SWT akan melewati, ya, maksudnya melewati di sini adalah tidak menuliskan kejelekan dari umatku, ma waswasat bihi suduruha, apa-apa yang dibisikkan oleh hatinya, ma lam ta'mal bihi, selama dia tidak mengerjakannya, aw tatakallam bihi, atau dia mengucapkannya. Ya, tapi dalam hadis yang lain ada yang disebut dosa batin. Tapi dalam fikih, karena ada hadis ini, maka ketika kita bergumam membicarakan orang lain, tapi kita membicarakannya di dalam hati ini, saya Rasulullah, ya jadi ustaz, ya, saya bener Rasulullah, saya juga masjid wae tara, masuk wae, nah, kakak di dalam hati, ya, tidak sampai betus dina, ya mulut kita, itu Allah tidak akan mencatatnya. Atau kita akan berazam melaksanakan sesuatu ya, tapi baru di dalam hati kita ya, kalau bukan duit saya berangkat lah ya. Kalau menjeng wali mah izin gitu teka nyawa celana ada orang ya, karena kita nggak kelihatan aja ya. Tapi kalau sama kita sendiri, kita hanya tahu dengan Allah, Allah tidak akan menulis itu ya, menurut hadis ini. Ya, kalau yang dibicarakan oleh hati kita dan kemudian kita tidak melaksanakannya, walaupun kita mengajak melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita tidak akan dicatat kejelekan karena masih sebatas omongan di dalam hati kita. Kata-kata atau dia tidak langsung terucap dari mulutnya. Makanya saya suka bilang, orang yang ember itu ya berarti itu baru 20% dari ember itu ember. Banyak ngomong. Orang yang ember itu keceplosan, misalkan dia banyak yang berbicara itu, yang dia ucapkan 20% sebenarnya dari hatinya. Kalau dia nyicip benci kepada seseorang, terus terucap di mulutnya, segitu dari mulutnya, apalagi dari hatinya. Itu dalam ayat makanya suka disebut tuh, ya, wadhalika fi, ya, wadhalika fi apa ya? Apa sana? Wa kaifa fi qulubihim, gitu nih ayatnya, ya Allah, lupa lagi ayatnya. Itu yang terucap dari mulut mereka, apalagi hati mereka. Nah, gitu. Jadi yang terucap itu mengindikasikan hati kita yang kotor. Gitu. Kalau kita berkata kotor, berarti menunjukkan hati kita lebih kotor daripada mulut kita. Makanya kita harus bisa menjaga diri kita supaya kita tidak terucap sesuatu yang dari unek-unek hati kita.
jangan-jangan sampai terucap di dalam mulut kita, Pak. Hati yang sudah unek-unek aja dalam versi ayat yang lain ini sebenarnya hukumnya dimansuh kalau sudah tahu ilmunya. Ya, maka dalam versi tasawuf tetap kita itu ada yang namanya dosa batin. Walaupun tidak keluar dari mulut, tapi hati bergumul. Tapi hati ini waswasat bihi sudurullah. Ya, kita ini kemudian ada membisikkan. Bisikan-bisikan itu menjelekan orang lain, membanggakan diri sendiri. Kalau kita sudah masuk dalam dunia batin, maka itu menjadi dosa batin. Kecuali dia masih awam. Artinya masih awam itu kayak kita gini, belum masuk di dalam kategori masuk dalam dunia batin. Itu maksudnya dia harus nantinya ada yang namanya proses masuk dalam dunia batin. Di antaranya adalah punya guru mursyid. Kalau sudah seperti itu maka nanti bahaya kalau kita banyak gil sama orang. Gil artinya, gil itu artinya berarti memendam rasa benci kepada orang lain. Tidak terucap oleh mulut kita, hati kita yang merasa benci kepada orang lain sehingga kita membicarakan orang lain di dalam hati. Itu dalam Al-Quran disebut Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan di dalam hati ini, dalam hati kami ini ada ghil kepada orang-orang yang beriman. Orang lain datang ke masjid, datang ke masjid, kita jual hati. Orang lain berzikir, semoga berzikir, pakai kopi yang pakai sapi kosong. Nah, eta ngomong itu gila, eta. Dia sebenarnya benci kepada orang itu, tapi dia tidak terucap oleh mulutnya. Itu hanya dari hatinya sendiri. Nah, ini juga sebenarnya, kalau dia kelamaan seperti itu akan menjadi dosa. Makanya para ulama, kalau kita sudah masuk di dalam tingkatan selanjutnya di dalam agama ini, yaitu kita melaksanakan ikut di dalam pembeatan dengan mursyid, maka kita akan diajarkan bukan hanya dalam syariat zahir saja, tapi syariat batin. Di antaranya hati kita itu harus dijaga. Ya, kalau di hadapan mursyid jangan banyak ngomong hatinya, zikir terus. Allah begitu. Kalau kita ngomong, itu akan disemprot langsung. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang-orang yang bisa melihat dan diberi kemampuan oleh Allah untuk mendidik jiwa kita. Kita nggak bisa melihat, ya, daripada jiwa kita hanya orang-orang tertentu saja yang sudah Allah buka. Ya, di antaranya adalah mursyid. Itu berarti pembimbing. Pembimbing apa? Pemurabbi arwahana. Begitu nih saudara. Ya, yang membimbing arwah kita, yang membimbing jiwa kita, hati kita supaya benar juga ibadah kepada Allah. Jadi jangan sampai kita ini dilatih, walaupun ini hadisnya untuk kita sebenarnya yang masih awam, yang masih biasa tingkatannya, yaitu kita jangan terbiasa banyak menggunjing orang lain dan juga berkata-kata kotor sehingga menyinggung orang lain, berbuat dosa dari mulut kita. Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa dosa yang paling banyak itu adalah dari mulut. Selama kita banyak berbicara, pasti banyak jatuhnya, banyak bohongnya. Kalau sudah banyak bohongnya, banyak dosanya. Makanya kita jaga nih. Ya, di antaranya adalah ketika kita berkumpul dengan teman kita, ya kita ingat langsung kepada hadis ini. Astagfirullah. Gitu ya. Kita ketika ngobrol dengan teman-teman kita, ya sudah ngabur pembicaraannya, langsung kita putus hubungan itu dengan teman-teman kita sedang mengobrol, kita menjauh mereka supaya tidak terlanjur masuk dalam terjerumus dosa. Gitu ya. Ya kan susah itu sebenarnya, makanya harus dilatih.
waswasat bihi sudur ma waswasat bihi suduruha ma lam ta'mal bihi au tatakallam bihi. Ya Allah itu yang akan catat dari umatku adalah yang dibisikkan oleh hatinya. Gitu ya. Selama dia tidak mengerjakan ataupun membicarakan daripada yang bisikan oleh hatinya. Jadi beda artinya tadi tajawaza li ummati. Kalau ini mah tajawaza an ummati. Artinya beda. Kalau tajawaza li ummati amma itu artinya berarti Allah tidak akan menyiksa, memberikan balasan. Tapi kalau tajawaza an ummati, Allah itu akan menyiksa, memberikan balasan, memberikan punishment kepada hamba-hamba Allah dari umatku yang membisikkan hatinya, yang selalu berbisik hatinya. Makanya susah ini, luar biasa ini hadis itu. Ya ini yang nantinya nyambung dengan ayat tadi, kata saya, dengan yang tadi disebutkan wala taj'al fi qulubina ghillan. Itu makanya untuk mengobati daripada kita supaya tidak timbul was-was di dalam diri kita. Was-was itu apa? Bisikan-bisikan daripada selain hati kita. Ya, contoh, Bapak, ya sekarang lagi ngaji, saya nggak ngerti juga nih. Nah itu yang diomongin hati itu was-was tuh. Was-was hati sudur itu begitu. Saya lagi ngomong, Bapak, kemudian ngomong dalam hati ini, lama sih ngaji jangan beres kene wae terus saja oke. Itu was-was di sudurlah itu. Ya, yang seperti itu adalah perilaku hati kita. Makanya harus dilatih dengan apa? Dengan berzikir. Berzikir ada dua, ada berzikir dengan zahir, seperti layaknya kita tadi berzikir setelah sholat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini berarti dengan mulut kita. Ada berzikir dengan hati kita, yaitu yang sudah kita bahas. Mungkus pohon itu ya, dina kitab Tanqiul Qaul, dina kitab apa namanya? Tanqiul Qaul ya. Ya ada zikir sir, ada zikir jahat. Zikir sir itu berarti hati kita. Ya. Walaupun mulut sedang berbicara, walaupun kita sedang membaca Al-Quran, walaupun kita sedang mengobrol dengan orang lain, hatinya Allah, begitu. Ya harus dicoba seperti itu. Di antaranya adalah itu untuk membersihkan hati kita dari gil. Harus dicoba. Tapi jangan sendiri soalnya, harus dengan guru. Gimana sedang kalau saya pengen punya guru, saya anterin kalau mau. Di cukong aja lah. Jadi apa namanya? Cukong members, cukong kebaikan. Ya. Nah, kalau bapak mau pengen punya guru, saya juga pengen saya jadi zikir kayak gitu. Gimana sih, Tad? Ya saya alhamdulillah punya guru juga. Ya sekarang alhamdulillah ya bisa membeat bapak-bapak sekalian dan dapat izin daripada guru mursyidnya. Alhamdulillah. Kalau bapak mau beat, ya berzikir, caranya dengan manhaj atau jalan yang diajarkan oleh Tuan Syahrul Al-Jilani namanya Thariqah Al-Qadiriyah. Bacaannya la ilaha illallah. Ya. Terus kita dipaksa, kita diajarkan supaya kita menjadi ahli la ilaha illallah. Setelah sholat kita baca 165. La ilaha illallah. Begitu. Mulai di masjid pertama barengan biasa di masjid mah. Datang ke imam, kalah. Mulai di masjid juga datang masjid umum kecuali masjid kita sendiri. Dan juga nanti ada yang namanya Naksabandi atau yang disebut dengan zikir sir. Ya, zikir dari hati kita. Hati kita yang mengatakan, ya mulut nggak berzikir, tangan nggak berzikir, hati yang berzikir. Nah ini melatih kita supaya kita itu tidak banyak gil sama orang. Harus, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, umumnya yang mendengarkan perkara suara ini, khususnya orang-orang dan juga jamaah daripada Masjid Jami Al-Barokah ini. Mudah-mudahan Allah menyertai kita dalam segala sesuatu yang kita kerjakan dan juga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua.
sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan ya'min hamdan shadidan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika wa salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ka'bah wal afat wa tuqina biha jami'al hajat wa tu'inuna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha rabbaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa 'ala al-mamati innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa sallim bi ta'allumika wa sallim bi ta'limi. Anta tuqala wasi'a wa la tuqala amana wa la taj'al al-qur'ana rabi'a qulubina wa nuura absarina wa dala'a rahmatina ya qadir hajat. Iqdi hawaijana wa hawaij alladhina ja'alna bil iman bi barakatil Qur'an wa barakatina tunzil 'alaihi al-Qur'an bi barakatil jilani wal barzanji wal ishaqi wal kani wa al-Qur'an wa al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi